Oke, selamat pagi, good morning. Sudah segar ya. Thank you Pak Andre, very nice place. First time saya visit UMN. Pak Hugeng juga terima kasih. Teman-teman dari Asosiasi Game Developer. Thank you Microsoft lagi untuk involve this year. Chris, where is Chris? Chris sudah keluar. Hey Anton, how are you my friend? Good. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nama saya Norman Sasono, panggil aja Norman. It's already there. I'm the Microsoft guy. Kalau di event seperti ini, orang suka bingung title saya apa. My formal job title yang ada di kartu nama dan yang ada di HR-nya Microsoft, Senior Technical Evangelist. Ya, jadi it's a very weird title, evangelist, gitu ya. So that's what I do. Jadi saya evangelize tentang technologies, ya, teknologi Microsoft buat membantu developer ekosistem yang ada di Indonesia. Oke, how many of you, ada berapa dari kalian yang merupakan game developer? Sudah ship something? Boleh angkat tangan? Oke, ya, udah cukup banyak di sini ya. So, most likely, ya, di today's world, yang games yang kalian create adalah games yang ada di website atau di mobile. Mungkin ada yang sudah develop di konsol, tapi saya nggak aware kalau ada game developer ya, game studio dari Indonesia yang sudah ship subtitles di konsol kayak Xbox ataupun PS ya, atau yang Wii ya. Tapi kalau yang ada di mobile environment terutama, udah banyak sekali game developer dan bahkan ada yang sukses gitu dari Indonesia ya. Platformnya ada di Android, ada di iPhone, dan ada juga di Windows. So di pagi ini saya akan share bahwa it's a mobile world ya, it's a mobile first, cloud first world today. Gitu. Artinya apa ya? It's all about mobile, it's all about cloud. Kalau saya move ke next slide, ya, suka nggak suka, ya, mau nggak mau, this is what's happening. Jadi ini tren yang sedang happen today in this world, gitu ya. In any aspect of life itu pasti kena sama tren ini, oke? Yang pertama mungkin saya akan start dari mobility, ya. Kalau dulu di 40 tahun yang lalu, Bill Gates itu start the company Microsoft, punya vision, ya. A PC on every days, on every home. Ya, di tahun 70 dia dianggap ya, he must have something in the head gitu ya. Pasti ada problem gitu. PC on every days, every home gitu ya. Karena waktu itu zaman itu komputer segede ruangan ini mungkin ya. It's a mainframe world. Terus dia talk about PC. Di tahun 80 90-an ya, PC is everywhere, apalagi today. What happens today ya? Computer is not just in your desk or in your home, computer is in your pocket. Bener nggak? Ya, kalau kita lihat di smartphone today yang ada di your pocket, it's more powerful than PC yang ada di 80-an atau 90-an. Ya. And these mobile devices, not just a compute, it's always on, always connected to the internet. Gitu. Nah, terus tren berikutnya cloud computing, ya, mudah-mudahan teman-teman udah familiar dengan istilah ini. Jadi sekarang servers atau anything nggak usah harus kalian set up in your own premise atau in your place, ya. Kalian bisa just leverage cloud. Social networks, ya, Facebook, Twitter, ya, Instagram, ya, all this, ya, everyone mungkin punya profile on this social network. With all people connected to the internet, ya, devices connected to the internet, data become abundance. Ya, sekarang data explosion. So these are the 4 trends that happening in the world. Nah, impactnya bagi game industry itu apa? Bagi game players atau gamers dan juga game developers yang create game. Ya. So in today's world, ya, where it is a mobile first, cloud first world, gamers want to play everywhere. They just want to play everywhere. Ya. At home, ya, in the car, ya, while waiting for their friends, ya. They want to play the game. Nah, as a game developer, sekarang pertanyaannya, gitu ya,
how do you deliver ke gamers ini, misalnya skornya, statusnya, their move, gitu, how ya. Jadi teman-teman udah create gamenya udah dipakai sama user. Nah sekarang untuk deliver all this thing, how? Ya, itu pertanyaannya. Kemudian in today's world, ya seperti saya bilang tadi, devices tuh ada macam-macam. Ya. Di dunia mobile, Android is leading, ya, banyak sekali device Android. Kemudian ada device iOS, ya. Kemudian ada Windows. Nah, sekarang teman-teman misalnya bikin games, apakah games yang kalian buat untuk this mobile world sudah ready untuk bisa selalu play, pause, resume, not just in the one device, but between devices. Kebayang? Jadi misalnya di rumah, ya, saya lagi main di saya punya PC atau saya punya tablet atau saya punya iPad, ya, saya main games, terus saya mesti jalan ke kantor, gitu ya, atau teman-teman mesti ke kampus kuliah, ya udah iPad-nya ditaruh di rumah, mungkin hari itu nggak bawa iPad ke luar, terus di jalan mau main games yang sama lagi yang kalian install di your Android device misalnya. Ya. Terus kalian mau nggak main dari awal, continue from the state, ya, di game itu, misalnya nama gamenya I don't know, Granite Blaster or whatever, ya. Kalian main di rumah, terus kalian mau main di device kalian, di Android device kalian wants to continue from the last state kalian tinggalin di rumah, nggak mau main lagi dari level 1 misalnya. Ya, you want to continue from level 7 karena kalian udah di level 7, kayak gitu. Terus skornya, updatesnya, all the purchase, ya, in apps purchase-nya, udah beli granat, udah beli peluru, amunisi, whatever, itu tetap mau kebawa di this Android device. It's a totally different device kan, ya. Terus sampai di mana lagi gitu, kalian mau mainnya lewat PC. Jadi, ya, how do you save your game state? Ya, sekarang ini zamannya mobility. Ya, dan cross devices, bukan sekedar iPhone, iPad aja, iPhone, iPad, Android, Windows, PC, laptop, tablet, ya. Your games, ya, mau di play cross devices, cross platform, all in apps purchase yang telah dibeli oleh usernya mau available di all these devices. So untuk provide ini, ya, what do you need? Gitu. Okay, next, ya. When something happens, ada yang main Clash of Clans nggak? Mainnya? Atau any game lah. Misalnya kita bikin village, toto village kita di attack or sama some other player from some other place in the world. Ya, kita kan mau dapat notifications gitu ya. Nah, di game yang kalian buat, kalian juga mau push that notifications. Atau misalnya someone baru naik di leaderboard jadi number 1 terus menggeser user di top scorer misalnya, you want to notify that to user. How do you do that? Gitu, ya. How do you do the notifications? Next, ya. Tadi saya mention Clash of Clans, ya. Terus any other games, ada banyak games buatan Indonesia juga yang support multiplayer. Nah, games yang kalian buat ini multiplayer nggak? Or just orang yang download di dia punya mobile devices, dia main di iPhone atau di Android atau di Windows, and that's it, main sendirian. Atau gamers itu bisa saling connected satu sama lain. Yang saya bilang tadi, ya, it's a social network world yang jadi tren sekarang. Ya, they want to play with their Facebook friends, their Twitter friends, gitu ya. They want to interact in the game yang kalian buat juga. Nah, artinya game kalian mesti support multiplayer. How do you do that? Gitu ya. Message boards, support chatting nggak game kalian, gitu ya. Nah, untuk skenario ini, ya, definitely, ya, game yang kalian buat tuh nggak cukup cuman just the iPhone, the Android, or the Windows game, terus kalian upload ke App Store, ke Google Play atau ke Windows Store, terus orang download and then play. You need something in the back end juga, bener kan? Ya, jadi kalian harus punya servers. Kalian set up web servers, bikin API, set up some database, ya. Terus all these mobile devices, ya, all your games yang ada di all these mobile devices mesti get connected to the back end, ya, ke servernya. Nah, sekarang pertanyaannya, server kalian itu dibikinnya pakai teknologi apa?
Apakah dengan Node.js? Ya, sekarang kalau nggak pakai Node katanya nggak keren gitu. I don't know. Ya lagi ngetrend gitu ya. Waktu dulu Roar juga ngetrend ya, Ruby on Rails. So what is your backend technology? Is it Python? Ya. Terus kalian deploy lewat mana? GitHub, FTP, TFS atau Dropbox? Ya. The point is you need a server, you need a backend ya for your mobile games. Nah, usersnya banyak ya. Dia login ya, ada in-apps purchase, store profile-nya. Jadi data disimpan di server. When a user want to play your game, ya, dia mesti di-authenticate. How do you do authentication untuk ensure bahwa this player ya is the user they claim to be, gitu. Ya, misalnya dia mau login pakai Facebook atau dia punya Google account atau dia punya Twitter account, games kalian support itu nggak? Nah sekarang untuk support itu di games kalian, what should you do in your game atau in your backend server untuk support these authentications? Okay. Another scenario, misalnya kalian bikin games, ya, tahu-tahu gamesnya jadi populer, yang download tadinya cuma 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, bisa lebih, gitu ya. Semua pakai back-end server kalian, yang tadinya kalian siapin mungkin cuma di ya, your garage, gitu ya, satu server atau kalian taruh di some hosting somewhere, terus tahu-tahu increase loadnya jadi sedemikian banyak, ya. Gimana caranya kalian bisa cope up dengan users yang nambah sedemikian banyak gitu. Kalau tadi kalian misalnya pakai satu server atau 2 server, saat usernya jadi 1 juta user mungkin nggak cukup. Kalian mungkin butuh berapa, 50 atau 100 server. Di mana dapat server sebanyak itu? Gitu. Ya. Atau sebaliknya, karena ada satu promo, game kalian jadi ngetop banget, ya. Games kan kayak pop culture ya. Jadi kayak lagu atau movie pas lagi hit, dia hit, begitu udah lewat ya turun, downloadsnya turun, jumlah user turun, kecuali game yang benar-benar engaging. Nah, di skenario seperti itu apa? Saat kalian gamenya sedikit yang main, tahu-tahu increase, begitu populer ya kayak Flappy Bird kan it was very popular, habis itu it's now nggak begitu populer ya, even top titles kayak Angry Birds ya dia ship different titles berikutnya gitu, karena the original one yang dia created the first time mungkin udah nggak setinggi itu juga loadnya. Nah, buat nature seperti itu, kalian mau siapin back-end server yang segede apa? Awalnya sedikit, terus tiba-tiba butuh banyak, terus begitu kalian udah siapin segini, turun lagi jadi sedikit. Ya. Server capacity back-end kalian mesti bisa support that elasticity, bener nggak? Ya. Nah, kemudian, ya saya skip. Ya. Ya, jadi tadi saya share some scenarios yang possible di mobile games yang kalian buat. Nah, intinya saya ingin emphasize ke teman-teman bahwa as a game developer, you are in the game development business, ya. You build games and play to win, become a great game studios. Ya. Nah, it's all that matters. Ya. Yang benar-benar kalian mesti fokus adalah ya create the gameplay, create the game, create the characters, ya. All these things in your games. Nah, for all other things kayak data, computing, authentication, media, logistics, noise, gitu ya. These are the necessary things yang mesti kalian put together supaya game kalian itu benar-benar bisa useful, ya. So, yang ingin saya share ke teman-teman, take your games to the next level, itu ke cloud. Okay, what does it mean cloud? Ya. Ada yang pernah dengar cloud computing? Boleh angkat tangan? Ya, udah banyak ya. Jadi saya ingin refresh saja. Jadi cloud computing itu, ya, basically ya, kinda like hosting but at a very much bigger scale. Terus the way kita measure usage itu kayak utilities. Ya, kalau kayak air, semakin banyak kita pakai air, kita akan di-charge airnya lebih mahal. Listrik juga gitu, kita boros pakai listrik, akhir bulan ditagih sama PLN, listriknya banyak. Ya, telepon juga gitu. Nah sekarang computing juga udah kayak gitu. Jadi CPU, ya, computing power, storage, memory, ya, network, all these things sudah di-provide oleh big companies yang provide cloud solutions seperti Microsoft, ada Amazon, ada Google,
Ya, we provide these cloud services. Kalian tinggal langganan ke these cloud services, terus kalian nanti akan di-charge bulanan sesuai seberapa banyak kalian pakai CPU-nya, seberapa banyak kalian pakai memori, seberapa banyak kalian pakai storage. Kalian bisa pakai anytime, matiin anytime, naikin sebanyak mungkin kalian mau, atau turunin serendah mungkin ke yang kalian inginkan. Akhir bulan tagihan sesuai pemakaian. Gitu ya, jadi bukan cuma listrik, air atau phone aja yang seperti itu. Computing udah seperti itu ya, compute, CPU, memory, storage udah seperti itu. Benefitnya apa? Speed. Kalian bikin gamesnya udah jadi, butuh back end server untuk tadi ya, leaderboards, simpen score, simpen state ya, orang bisa main. Terus kalian misalnya punya items untuk in-apps purchase, kalian mau taruh di server, all these things ya, kalian bisa set up in minutes. Begitu udah selesai coding backendnya, langsung deploy di cloud, deploy kecil-kecilan dulu ya. Terus masuk ke poin nomor 2, scale. Saat ternyata game sekalian booming, boom, banyak yang pakai, download dan seterusnya, load ke servernya tinggi, pemakaian di cloudnya tinggal digedein juga. Yang tadinya misalnya cuma pakai 2 server, kalian ganti dengan 10 server, klik OK, detik itu juga, menit itu juga kalian dapat 10 server ya, bahkan yang udah load balance dan seterusnya gitu. Begitu usage turun, turunin lagi penggunaan servernya. Jadi kalian nggak usah beli server setup ya, atau misalnya di hosting yang bayarannya bulanan gitu ya. Cloud provider rata-rata bayarnya even by the hours gitu. Kalian untuk mau ngetes doang gitu, cuman ngetes selama 2 hari ya. 2 hari juga mungkin nggak full 48 jam, tapi mungkin hari ini 6 jam, besok 8 jam. Argonya jalan itu by the hours gitu ya. Jadi sekarang tuh enak gitu, nggak kayak dulu ya, punya ide dapetin server itu susah. Kalau sekarang pagi bangun punya ide, coding, sore deploy, malamnya udah bisa diakses oleh customer dari Brazil ya, atau dari anywhere in the world gitu. It's possible. Dan dari segi ekonomi ya seperti itu, kalian nggak harus invest big time di depan, start small aja, saat nggak butuh juga bisa dimatiin. Nah, biar kebayang saya kasih beberapa ilustrasi foto gitu ya. Data centernya cloud computing itu kayak apa sih? Ya, teman-teman bisa lihat, ini salah satu data centernya Microsoft, tapi teman-teman pasti bingung, loh kok itu gambarnya gambar kontainer kayak di Priuk ya. So, di dalam setiap kontainer itu ada rack of servers. Jadi ada thousands of servers di situ. Anytime kita butuh additional server capacity, we just add another container. Dan di data centernya Microsoft yang baru, kita nggak even need a building untuk taruh kontainer-kontainer ini, karena create specific container ya, yang udah ada pendinginnya, connect ke internet, bisa plug any power resources. Jadi kita cuma butuh sebidang tanah yang luas aja, nggak perlu building, karena kita bisa taruh kontainernya tuh di luar ya. Anytime need additional capacity, add additional container, colok, connect, you got more capacity. Impactnya buat user seperti kalian, game developer yang butuh backend apa? Theoretically, you have infinite amount of resource ya. CPU, memory, storage, how much you want, you can get it ya. Ini saya salah satu flagship data center kita yang ada di Washington ya. Saya coba zoom in, ini dari ketinggian 35 km, 10 km, 2 km ya, 700 meter ya. Teman-teman lihat yang kecil-kecil di pinggir itu mobil. Jadi data centernya at that size kalau kita bicara cloud computing, huge. Dan kalau misalnya saya ada di pojok sebelah ini, ada ininya nggak ya? Malah mati. Boleh dibantu? Saya pencet lagi aja. Oke, pointers ada nggak ini ya? Ini. Oke, good, thank you. Jadi misalnya saya kantornya, cube saya duduk di sini. Yang kecil-kecil ini mobil ya, by the way. Ya, saya duduk di sini, terus teman saya yang duduk di sini bilang, Pak Norman, makan siang bareng yuk, di cube gua ya. Kebayangkan saya harus jalan dari sini ke sini, harus naik mobil punya itu judulnya. Ya. Jadi that's the size. Kalau masih belum kebayang, kalian kebayangnya something else. Ini saya bandingin dari ketinggian yang sama dengan Stadion Senayan. Ya, lihat lapangan bolanya di Senayan. Tahu kan luasnya lapangan bola kira-kira seberapa?
lari keliling lapangan bola capek kan? Ya. Nah, nih data center kita di Washington tuh 5-6 kali lapangan bola. Ya. That's the size of the data center untuk cloud provider. Dan ya, yang dimaksud dengan cloud ya, it's a huge infrastructure ya yang bisa scale untuk enable you ya as a developer, as a game developer, untuk give you the capacity. Kalian tinggal rent ya the compute power, the CPU, the memory, the storage. Dan ini all data center yang Microsoft punya. Yang paling dekat di Indonesia itu ada di Singapore, kita punya di Australia, kita punya di Hong Kong dan di Shanghai. Di India tahun ini akan ada ya. Kita punya 100 lebih data centers termasuk CDN-nya. Dan kalau kita lihat dari regions yang di-provide, ini 2 kali apa yang di-provide oleh Amazon dan 6 kali apa yang dimiliki oleh Google. So that's the capacity dari data center Microsoft. Ada yang udah tahu namanya? Ya. Namanya Microsoft Azure. Ya, jadi teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, di Microsoft Azure itu yang ada apa sih? Yang pertama virtual machines. Mesin cuman ada CPU, memory, storage. Kalian butuh berapa virtual machines? Butuh storage seberapa? Mesinnya benar-benar kosong, nggak ada apa-apanya. Kalian harus install sendiri OS-nya, ya. Setelah install OS-nya, konfigur web servernya, ya. Butuh database, install sendiri database servernya, ya. Terus ya udah, habis itu deploy program kalian, database kalian. Kalau kalian nggak mau ribet ngurusin itu, ada service yang kedua yang namanya cloud services. Ini virtual mesinnya tuh nggak kosongan, sudah ada OS-nya, Microsoft sudah installin Windows di situ. Ya. Database-nya SQL servernya udah di setup, web servernya udah ready. Kalian benar-benar tinggal deploy website kalian, web application kalian, API kalian, dan database kalian di situ. Nah, kalau kalian cuma bikin website, ya, service yang ketiga ada yang namanya Azure Websites. Ini pure website, benar-benar kalian tinggal deploy, kalian punya script atau pilih dari galeri yang udah ada. Jadi kalau kalian mau WordPress, ya, Drupal atau any of this popular websites, kalian tinggal pilih template-nya, klik OK, detik itu juga up and running, bisa kalian pakai. Nah, ada service juga yang menarik, ya, yang namanya mobile services, akan saya bahas lebih jauh. Ini akan sangat helpful buat kalian develop mobile games. Nah, all these services dibangun on top of smaller services yang ada di sini, ya. Dan by the way, teman-teman udah tahu ya bahwa today's Microsoft is not the old Microsoft, it's a new Microsoft. Ya, jadi data centernya kita, Azure Cloud Computing Microsoft, bukan cuman support teknologinya Microsoft atau .NET aja dan SQL Server. Ya. Kalau di virtual machines-nya kalian sukanya Linux, ya, kalian bisa upload virtual hard drive Linux kalian sendiri. Bahkan di Azure itu sudah built-in. Kita punya SUSE Linux, ya, ada CentOS-nya Linux, ya, Red Hat Linux akan ada dalam tahun ini, gitu ya. Jadi itu available. Jadi kalau ada yang masih discuss masalah open source versus proprietary, Linux versus Windows, ya discussion ini udah gak relevan. Di tahun 90-an mungkin relevan, di 2014 ini enggak. Ya. You can freely deploy Linux on Microsoft data centers, ya. Penguin hangout di jendela itu bukan hal yang aneh lagi zaman sekarang, gitu ya. There are a lot of samples kayak gini. Kalian tahu Garuda Indonesia? Ya, GarudaIndonesia.com, the website, their booking system and everything itu runs di Microsoft Azure, bukan di data centernya Garuda. Jadi kalau kalian booking tiket pakai Garuda punya website, itu larinya ke data centernya Microsoft. And Garuda bikin their system not with Microsoft technology, it's Java, Linux, ya, web servernya Linux, database-nya not SQL Server, it's there gitu. Jadi kalau kalian punya code yang ditulis pakai Java, PHP, Node.js atau Python, you can deploy that data centernya Microsoft di Azure. Dan to really emphasize that, ya, this is our CEO Satya Nadella, ya,
Dan kalau dia presentation dia do this gitu ya. 5-10 tahun lalu mungkin this is a very weird slide gitu kan. Ya, but today it's okay. Ya. Terus misalnya ada discussion, wah Java lebih keren dari .NET karena Java open source. Kalian tahu nggak? Ya, sebulan lalu kita announce bahwa .NET Framework Microsoft is fully open source now. Gitu, ya. Runtime-nya .NET open source. Ya. Everything is open source. Ya. Library-nya .NET open source. Bikin pakai Visual Studio, coding pakai C#, ya. Pakai plugin dari Xamarin, kita bisa bikin aplikasi di Android dan di iPhone jadi aplikasi native. Ya. Jadi we can do that. Nah, so, ya, ini service-service yang ada di Azure. Ya. Kalian bisa pilih mau pakai yang mana aja, terus kalian deploy. Nah, saya simplify lagi. Tadi kan ada banyak banget tuh pilihannya. Pokoknya perhatiin ada 4 pilihan ini. Kalian mau control, mau do whatever you want, atau kalian mau pikirin speed of development, semakin cepat developnya. Ya, kalau kalian mau total control, pakai mesin kosongan, virtual machines. Tapi developnya lebih lama. Kenapa? Kalian harus set up OS-nya, install database dan seterusnya. Kalau pakai cloud service lebih cepat, pakai website lebih cepat, pakai mobile service lebih cepat lagi. Nah, di mobile services itu ada apa sih? Ya, jadi kita punya SDK untuk Windows, untuk iPhone ya, pakai iOS ataupun Android. Itu ada SDK-nya yang bisa diinstal. Kalian bisa coding against that SDK, ya. Terus dengan REST API kalian bisa connect ke Azure Mobile Services. Apa yang ada di Azure Mobile Services? Ya. Yang pertama kalian bisa store data in the cloud, kayak tadi misalnya score, ya, leaderboards, ya, state terakhir gamenya dia main sampai di level berapa misalnya, ya. Kalian mau bikin message boards atau chatting, ya, all the data can be stored di either di SQL, di Blob kalau kalian punya files, audio, video dan seterusnya. Kemudian user authentication, ada built-in features kalau kalian mau lakukan authentication ke Facebook, Twitter, Microsoft account, Google ataupun ke Active Directory, ya. Mostly mungkin dengan Facebook dan Twitter. Setupnya gampang, pokoknya game kalian tinggal di-connect sini, nanti kalian bisa memanfaatkan authentication-nya Facebook atau Twitter. Kemudian push notifications, jadi kalian punya central hub untuk doing push notification ke Android, ya, iOS maupun ke Windows. Bisa saya dapat di sini, teman-teman bisa lihat. Kalian punya backend, nanti dia akan notify ke notification hub yang ada di Azure. Nah, nanti notification hub yang di Azure itu yang akan connect ke notification engine dari masing-masing platform, ya, ke Windows Notification Service, ke Apple Notification Service, dan ke Google punya Notification Service. Jadi kalian punya server, nggak usah connect tiap platform punya notification service, connect ke App Store, connect ke Google, connect ke Windows. Kalian cukup connect ke Azure, nanti Azure yang akan connect ke all these other platforms. Nah, di notification hub ini kita bisa doing customer segmentation, personalization, dan telemetry. Maksudnya apa? Ya, kalian bisa doing push notification spesifik ke spesifik audience. Misalnya gamer yang biasanya beli kalau ada sale, beli in-app purchase ada sale. Kita bisa push the notifications only for them, atau only for female antara 18 sampai 35, gitu ya. Atau ke mereka yang udah pernah beli coins tapi coinsnya udah habis misalnya, kalian bisa push, ya, all these things ke mereka by segmentation, ya. Kemudian message-nya juga di saat kalian lakukan push bisa kalian personalize dan localize. Ya, dan kalian bisa dapat this telemetry analytics dari semua Google, App Store-nya Apple maupun dari Windows, dari satu mekanisme. Ya, so intinya paling mudah pakai mobile. Nah, saya nggak bisa do this demo. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oke, Norman, I understand, saya bikin mobile games, saya butuh back-end, dan the way to use back-end yang paling smart adalah to use cloud, dan Microsoft Cloud itu namanya Azure.
How do I get Azure? Ya, as a regular customer, you can just log in, ya, visit website azure.com, register with your credit card, apply, akhir bulan di charge. Tapi di antara teman-teman startup nggak? Punya company umurnya di bawah 5 tahun, ya, revenue-nya masih di bawah 10 miliar, bikin games, ya. Kalau kalian memenuhi 3 kriteria ini, ya, umurnya di bawah 5 tahun, penghasilan di bawah 10 miliar, dan bikin software atau kalian eligible untuk apply ke BizSpark, ya, bukan BizSpark, BizSpark, ya. Ya, kalian pergi ke bizspark.com, apa yang kalian dapat di situ? Kalian tinggal register, nanti di Indonesia yang approve atau reject tuh saya, ya. Saat saya approve, ya, kalian akan dapat email, startup kalian punya rights untuk download all Microsoft software licenses for free. Kalian dapat Word, Excel, PowerPoint, SQL Server, Visual Studio, you name it, any Microsoft products kalian dapat for free, and it's a fully licensed software yang kalian bisa install di semua mesin di employee customer kalian, startup kalian. Dan di Azure kalian dapat $150 per month Azure kuota, tapi sekitar 8 juta free. Kalian bisa pakai compute, storage, ya, memory dan sebagainya, deploy backend games kalian di Azure sampai 1.800.000 itu kalian dapat. Lebih dari itu ya mesti bayar lah. Dan kalau udah mesti bayar, udah lebih dari itu artinya games kalian benar-benar udah hit, ya. People udah buy in apps purchase kalian. It's a good problem, ya. You have to pay Microsoft, but your business is already good, ya. Jadi kalian bisa dapat ini, ya. You got all Microsoft software, all licenses. If your game really benar-benar besar, kalian bisa apply. Oh, ini beberapa contoh BizSpark yang ada di Indonesia, familiar names, ya, some big di game industry di Indonesia, ya. Mereka ada di BizSpark atau sudah jadi alumni BizSpark. Oke. Nah, kalau kalian butuh lebih dari 1.800.000 atau $150 per month, ya. Kalau games kalian benar-benar hit, kalian bisa masuk ke BizSpark Plus. Di situ kalian bisa dapat $5.000 per month untuk cloud computing capacity, ya, $5.000, 50 juta bayar postingan per month, ya. Your game must be very big, gitu, ya. Kita bisa provide ini, gitu, ya. Nah, syaratnya apa? Ya, kalian mesti startup yang ada di bawah any of these accelerators. Saya tahu di Indonesia ada Jakarta Founder Institute dan ada Startup Weekend, mungkin ada yang lain juga, ya. Jadi kalau game studio kalian, startup kalian ada di naungan bawah accelerator ini, kalian eligible untuk event bukan cuma BizSpark tapi BizSpark Plus. Oke. Nah, itu dari resource gimana kita apply ke Azure, dan kalau kalian startup gimana kalian bisa dapat Azure dan license Microsoft. Untuk belajar gimana? Kalian visit microsoftvirtualacademy.com, ya. In this website ada video online course on all Microsoft technologies including Azure, and it is free, ya. Some courses akan bisa ngasih voucher exam untuk ngambil certifications if you want certifications, ya. Oke. Itu tadi. So I think that would be all. Saya mau summary, ya. It's a mobile first, cloud first world now. Kalian bikin games mungkin di mobile devices. Feel free, saya nggak push kalian untuk just bikin for the Windows. No, Android is king, build for Android, ya. iOS users, they buy, man, they buy, build for iOS, ya. Windows is increasing, build for Windows, ya. Build for all these mobile devices. Nah, definitely you need a back-end server, ya. You can use Microsoft, you can use Amazon, you can use Google. From Microsoft, we have Azure, ya. Terus tadi juga ada Azure Mobile Services yang memudahkan kalian untuk setup backend buat your mobile games. Bukan sekedar virtual mesin kosongan where you have to set up everything by your own, ya. You just use it. Nah, if you are a startup, you can apply to BizSpark and get all this cloud computing for free, including all software licenses for Microsoft for free.
Ya, kalian cukup apply ke bizpark.com, yang penting umurnya di bawah 5 tahun, revenue di bawah 10 miliar, ya, dan bikin games. Itu aja. Kalau masih ada discussion, pertanyaan, I will still be around ya di event today, dan that's my Twitter handle @nsasono. Kita bisa continue discussions di situ. Selamat pagi, terima kasih banyak. Jadi sekarang waktunya untuk Q&A. Does anyone have any questions from the crowd dari apa yang di-sharing oleh Pak Norman tadi mengenai mobile dan cloud solution atau Microsoft BizPark? Saya mau nanya soal tadi BizPark. Itu kan ada yang harus di bawah naungan asosiasi apa itu bisa tolong jelasin lagi soal ini ya? Ya. Yang harus ada di bawah accelerators itu kalau kita apply untuk BizPark Plus, gitu. Ya, kalau untuk yang BizPark aja nggak perlu. Jadi gini, when you want to apply for BizPark, just any startup di bawah 5 years old, di bawah 10 miliar per tahun revenue-nya, bikin games, bikin apps, bikin software, kalian bisa apply ke BizPark. Yang approve atau reject itu saya. Just, oh, this is good, approve. This is bad, reject. Ya, ensure startupnya punya website yang saya bisa lihat portfolionya and everything. Kalau websitenya is a dead link, I immediately reject. Nah, you get all Microsoft software licenses, and you got $150, $1.800.000 per month untuk pakai Azure. Nah, tapi games kalian ternyata butuhnya mungkin bukan 1.800.000 per month ya. You became very successful, you need 10 juta atau 20 juta per month. Ya, we can give you that ya, if you are that successful. Caranya, move dari just a BizPark member, become a BizPark Plus member. Untuk BizPark Plus ya, for giving you $150 per month, I can approve from here. For giving you 5,000 per month, Microsoft Corp ya in Seattle that has to approve, itu bukan saya. Nah, saya harus propose ke mereka, dan one of the syarat, kalau tadi cuma 5 tahun 10 miliar bikin game, sekarang syaratnya adalah you must be under one of these accelerators. Kenapa? Karena accelerators ini saat dia rekrut startup untuk dia incubate ya, dia do their own selections. Jadi Microsoft kita nggak do that selections lagi. We believe with our partners ini ya, kita percaya sama partner-partner kita ini. Kayak ada Jakarta Founder Institute, pernah dengar? Ya, Startup Weekend juga, kalau kalian sering hangout di event-event startup di Jakarta ya, di Indonesia ya, Andy Zain, ring a bell? Ya, these guys. Jadi coba aja nanti di internet Jakarta Founder Institute atau Startup Weekend Indonesia ya. Kalian tinggal join there. Kalau misalnya kalian diterima untuk masuk being part of their incubations, nanti pas apply ke BizPark Plus akan lebih mudah gitu. Mungkin itu aja yang bisa share. Coba aja cari informasi lebih detail tentang yang tadi saya ingat ya, ada Jakarta Founder Institute sama Startup Weekend Indonesia. Jakarta Founder Institute itu si Andy Zain ya, if I'm not wrong. Terus kalau si Startup Weekend itu Aryo namanya, dari Drupala, something like that. Ya, ya. Skystar Ventures di sini juga partnernya Microsoft BizPark. Yeah, right. Yang ya, jadi ada banyak gitu. Ya, cute. Oke, selamat pagi. Saya Henry, perwakilan dari Good Entertainment. Saya ada 3 pertanyaan mengenai BizPark yang saya ingin tanyakan. Yang pertama adalah berapa lamakah kita boleh untuk menjadi anggota BizPark? Kedua, apakah untuk si BizPark ini sebagai back-end, dia itu apakah dapat dengan mudah diintegrasikan dengan engine-engine yang sudah ada, seperti misalkan Focus 2DX atau misalkan Unity 3D. Paling itu aja dulu, terima kasih. Terima kasih. BizPark sebagai program untuk startup itu applicable selama 3 tahun. Jadi begitu kalian apply, di approve, selama 3 tahun kalian bisa
dapat cloud resources Azure ini for free dan dapat update software Microsoft juga for free selama 3 tahun. All products. Jadi misalnya pertengahan tahun depan kita akan rilis Windows 10 ya, Windows 10. Kalian nanti eligible langsung bisa dapat Windows 10 gitu. Langsung bisa pakai misalnya. Office yang baru dan seterusnya. Nah, sesudah 3 tahun kalian istilahnya udah graduate dari BizSpark. Kalau kalian mau continue pakai Azure, ya you become a regular customer. Kalau mau continue pakai software Microsoft, ya udah nggak perlu bayar lagi. Itu kan perpetual, beli bisa pakai selamanya. Tapi kalian udah nggak dapat update yang baru lagi aja, gitu. Nah, tentang apakah cloud computing Microsoft Azure ini bisa dipakai untuk all other platforms, seperti yang saya bilang tadi, untuk backend-nya, kalian bikin pakai .NET, pakai Java, PHP, Node.js, ya, Python. Kalian punya Mongo, kalian bisa deploy. Dan untuk di sisi client side-nya, ya tadi misalnya mention Unity 3D. Unity 3D itu sekarang udah very much easy untuk di-port ke Windows maupun ke Windows Phone. Jadi it's doable. Itu nanti mungkin ada sessionnya Unity ya di today. Nanti mungkin bisa discuss sama dia lebih detail juga gitu ya. Jadi kalau kalian build something di Unity itu portable cross platform ya termasuk di Windows dan Windows Phone.